Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute kita terus tentunya mencoba mendirikan riset mahasiswa dengan cara men-share, membagikan kajian-kajian Tridharma perguruan tinggi melalui dunia maya, sehingga dapat dinikmati, sehingga dapat digunakan hasil-hasil dari pembahasan ini untuk melakukan riset-riset yang baik. Seperti biasa, kajian kita hari ini akan berdasarkan suatu riset artikel yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang model Harris Extended Comal Distribution. Tetapi ada yang berbeda pada saat ini. Kita akan mencoba menggunakan Bayesian Markov chain Monte Carlo. Sebelumnya kita sudah bahas tetapi menggunakan maksimum likelihood. Kalau sekarang kita gunakan Bayesian. Seperti biasa, coding-coding dari hasil kajian ini dapat Anda boleh seperti e-books yang berisikan coding-coding dari hal yang kita bicarakan. Anda dapat dapatkan e-booknya di sini, di link. Anda ketik saja link.id Rado Institute. Anda akan jumpa begitu banyak coding-coding yang telah kita share, yang tentu saja dapat diperoleh dengan adanya harga yang terjangkau. Ya, tidak ada yang di atas 20.000, malah ada yang 10.000, ada yang 11.000. Kita hanya memberikan ini sebagai harga spesial untuk mahasiswa Indonesia. Oke, kalau begitu kita coba lihat kajian kita pada hari ini. Kita tidak lagi bahas mengenai model Harris Extended Comal. Kita langsung saja aksi ke dalam R-nya. Oke, kita coba bahas R-nya saja. Ini R kita coba ambil Bayesian Extended. Nah, ini dia. Jadi Bayesian kita hari ini adalah akan menggunakan satu data 128 penderita penyakit kanker. Nah, ini dia. Ini data kita. Kita run data kita. Z, ini data kita. Nah, setelah data kita peroleh, kita mulailah program Bayesian itu dengan pertama sekali mengidentifikasi likelihood. Nah, likelihoodnya dulu kita bahas. Ada 3 parameter di sini, parameter U, T, dan I. U itu parameter 1 atau alfa, T itu parameter 2 atau K, I itu parameter 3 nanti atau theta. Nah, yang dikatakan sebagai bentuk dari likelihood itu nih plot. Nah, plot itu hasil perkalian, dan odd itu nih fungsi densitasnya nih. Ini odd itu. Ada A itu definisikan di atas, ada T juga, itu T parameter. Nah, ini odd fungsi densitas kita. Oke, seperti biasa kita telah membahas tentang Harris Comal, tapi parameternya sekarang berubah menjadi U, T, dan E. Nah, yang dikatakan odd inilah likelihoodnya. Nah, ini adalah coding dari likelihood dari Harris Extended Comal Distribution. Lalu kita akan gunakan prior gamma. Nah, ini prior gamma, fungsi densitas gamma. Kita tahu fungsi densitas itu dalam R ada namanya D gamma. Jadi tidak perlu lagi kita masukkan fungsi D gamma dengan berbagai parameter. Ada parameter A dan B. Ini sesuai dengan keperluan karena nilai awalnya. Nilai parameter awal ini adalah untuk pasangan 1, ini pas ini untuk T, dan ini untuk E. Ada beberapa alternatif parameter yang akan kita gunakan. Oke. Ini ada A dan B itu ada 3, nanti ada UTE. Nah, kita mulai dengan metropolisnya. Kita akan melakukan iterasi sebanyak 30.000 dengan memburning awal itu sebanyak 5.000. Oke. Terus kita akan lakukan proses dari Bayesian itu dengan catatan posterior itu adalah hasil kali likelihood dengan prior. Nah, itu konsepnya tuh. Oke, ini ada post new, posterior new, dan posterior all. Karena di sini ada
tiga parameter, maka posterior itu pun ada tiga pula. Ini untuk parameter U, oke, dan ini untuk parameter T, dan ini untuk parameter E. Oke, nah ini adalah konsep dari biased MCMC. Oke, tentu saja ada tambahan alfanya, itu adalah jika post all sama dengan 0,01, jika tidak post new dibagi dengan post all, nah post to posterior. Nah, lalu ini masing-masing dari tiga parameter, dan akan kita coba nanti hasilkan seperti apa trace plotnya. Ini ada trace plot untuk melihat perwakilan dari tiga parameter tadi seperti apa posteriornya. Lalu nanti akan kita coba lihat seperti apa density plot yang dihasilkan oleh posterior yang telah kita peroleh tadi. Kita ambil perwakilan posteriornya tadi nanti dengan menggunakan minnya. Oke, kita menggunakan min posterior. Oke, karena program ini cukup lama, karena dia burningnya sebanyak 30.000, kita coba ganti burningnya ini sebagai, kita coba ganti saja 5.000 biar tidak terlalu lama. Buangnya kita coba 500. Kita coba jalankan dulu program kita ini. Kita coba lihat jalankan program kita. Oke, kita coba lihat dia run. Oke, kita tunggu saja. Ini sedang berproses karena ada 5.000 pembakaran. Saya rasa tidak terlalu lama karena 5.000. Kalau 30.000 tadi memakan waktu yang cukup lama saya rasa. Kita biarkan saja dia berproses untuk 5.000 iterasi dengan 500 pembuangan. Kita biarkan saja dia berjalan bekerja sendiri seperti biasa. Konsep biased MCMC ini memang tergantung kepada keunggulan fasilitas. Komputer harus bagus, oke, memorinya besar sehingga laju dalam proses iterasi. Kalau sebanyak 5.000 iterasi, oke lah laptop ini bisa. Tapi kalau sudah ratusan ribu iterasi, dia saya rasa juga menyerah mungkin laptopnya mungkin karena sudah ratusan ribu. Ini 3.000, kita coba lihat saja. Ini pun juga kayaknya bunyi laptop karena dia prosesnya iterasi 3.000, 5.000 kita biarkan saja. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Kita lihatkan saja, kita biarkan saja dia berproses karena inilah penyakit dari biased MCMC ini. Kalau fasilitas tidak baik, malas untuk mengerjakannya, lama menunggunya. Tapi kalau fasilitasnya luar biasa, wah, ini enak sekali bekerja dalam bidang biased MCMC. Jadi kita biarkan saja dia berproses terus. Semoga dapat memberikan hasil yang baik. Masih berproses, dia masih berputar-putar. Iterasinya cukup lama, kita biarkan sajalah. Oke, kita tunggu saja. Semoga tidak lama. Kita biarkan saja dia berproses. Kita tunggu saja dengan sabar. Karena kita codingnya kita sudah kita sediakan. Sehingga kita tinggal hanya melihat bagaimana kemampuan coding ini. Oke, jalan. Nah, ini di hasil coding kita. Parameternya ini ada batas bawah, ada batas atas. Dengan parameter U kalau diambil minnya 0,2, parameter 1, parameter T-nya 2,4, parameter E-nya 0,8 kalau min. Kalau mediannya juga bagus, hampir sama saya rasa. Standar deviasinya sehingga ada batas atas, batas bawah. Coba kita lihat trace plotnya. Kita lihat trace plot.
Bagaimana transport yang dihasilkan kita coba lihat Windows, Bayesian. Nah ini transportnya kita coba lihat transport kita. Kita lihat grafik. Wah ini transportnya cukup baik saya rasa. Ini saya rasa karena pengaruh 5.000 ya, mungkin dia tidak terlalu menunjukkan konvergen, tapi oke lah. Kita coba lihat density plot ya. Apakah density plotnya baik dari nilai parameter yang kita ambil sebagai dari 5.000 ini kita ambil cukup dengan min atau median terserah lah. Kita coba lihat nilai, kita coba lihat density plot. Jadi akibat dari banyaknya parameter tadi, kita putuskan kita mengambil dengan min atau median dan kita coba lihat nilai density plot, nilai kepada density plot. Wah itu juga bagus density plotnya. Jadi yang warna hitam itu adalah density plot yang sangat sempurna menangkap histogram, sedangkan yang garis putus-putus itu tadi adalah batas bawah dan batas atas seperti yang diberikan dalam output tadi. Oke, saya rasa sangat baik sekali apa yang telah kita lakukan perbincangan pada sore hari ini dengan membahas Bayesian MC-MC. Nah, coding yang luar biasa ini dapat Anda ambil. Nih, sekali lagi silahkan ambil codingnya. Harganya ada 12.000 cuma. Lontong sepiring sudah 5.000, itu cuma 12.500. Kita juga memerlukan pemasukan ini untuk biaya, ya maklumlah Radio Institut semakin besar, Radio Institut semakin tinggi jelajahnya, juga memerlukan support dana dari berbagai masukan. Oke, saya rasa semangat terus, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.